Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uji Belaviani dengan NIM 2121256 dari kelas Ilmu Pendidikan C, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan proses pembudayaan, yakni suatu usaha memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemelihara, tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan. Pelaksanaan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dapat berlangsung dalam berbagai tempat yang oleh Ki Hajar Dewantara diberi nama Trisentra Pendidikan, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat terdiri dari suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama kali bagi perkembangan individu anak, karena sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Awal pendidikan anak sebenarnya diperoleh melalui keluarga. Dalam dunia pendidik disebut pendidikan informal. Pembelajaran yang terjadi di dalam keluarga terjadi setiap hari. Pada saat terjadi interaksi anak dengan keluarganya, peran orang tua menjadi panutan bagi anak-anaknya. Dalam keluarga, orang tua mempunyai peran sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter kepribadian anak. Semakin baik kualitas keluarga, maka kemungkinan besar anak akan tumbuh dan berkembang kepribadian dan karakter yang berkualitas pula. Selanjutnya yaitu lingkungan perguruan atau sekolah. Lingkungan sekolah merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara formal atau disebut juga dengan pendidikan formal. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah saat ini lebih tepat mengedepankan fasilitas kepada peserta didik. Dalam arti student center, bukan teacher center. Peran guru dalam memfasilitasi peserta didik dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satu di antaranya adalah guru tidak lagi memberikan informasi secara searah dalam bentuk ceramah. Guru dapat berperan sebagai fasilitator, motivator, atau tutor bagi peserta didik. Materi pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik tidak semata-mata hanya fokus pada satu bidang studi yang terlepas saja, tetapi dapat juga dikaitkan dengan bidang studi yang lain. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat mempelajari hubungan antara satu bidang studi dengan bidang studi yang lain, karena memang kenyataan yang dialami oleh dunia nyata, banyak bidang studi yang tidak berdiri sendiri. Sekolah harus melakukan pembinaan pendidikan untuk peserta didiknya didasarkan atas tuntunan zaman. Di zaman kekinian, sekarang guru dapat juga memfasilitasi peserta didik dengan memanfaatkan kelas maya secara gratis seperti Google Classroom, Google Meet, Emodo, Scholarly, dan sejenisnya. Peran guru dalam kelas maya dapat melakukan proses pembelajaran secara daring atau online, sehingga guru dapat berperan sebagai fasilitator, kolaborator, mentor, pelatih, pengarah, dan teman belajar, serta dapat memberikan pilihan dan tanggung jawab yang besar kepada peserta didik untuk mengalami peristiwa belajar yang real. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu lingkungan organisasi pemuda. Organisasi pemuda memiliki peran utama dalam mengupayakan pengembangan sosialisasi kehidupan pemuda. Melalui organisasi pemuda, berkembanglah semacam kesadaran sosial, kecakapan-kecakapan di dalam pergaulan dengan sesama, atau social skill, dan sikap yang tepat di dalam membina hubungan dengan sesama manusia, atau social attitude.
Ki Hajar Dewantara juga memberikan konsepsi dasar tentang tujuan pendidikan yang dikenal dengan sebutan Tri Rahayu, yaitu yang pertama Hamamayu Hayuning Sariro atau menjaga dan memelihara diri, yang berarti pendidikan berguna bagi yang bersangkutan, keluarganya, sesamanya, dan lingkungannya. Di sini sangat jelas apa arti itu manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang kedua yaitu Hamamayu Hayuning Bangsa atau menjaga dan memelihara bangsa, yang berarti pendidikan berguna bagi bangsa, negara, dan tanah airnya. Ini juga ditekankan di Pancadharma Ki Hajar Dewantara dan 10 pedoman guru. Yang terakhir yaitu Hamamayu Hayuning Bawono atau menjaga dan memelihara alam semesta, yang berarti pendidikan berguna bagi masyarakat yang lebih luas lagi, yaitu dunia atau masyarakat global. Selanjutnya, ada 3 butir penting pengajaran rakyat menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pengajaran rakyat harus bersemangat keluhuran budi manusia. Oleh karena itu, harus mementingkan segala nilai kebatinan dan menghidupkan semangat idealisme. Yang kedua, pengajaran rakyat harus mendidik ke arah kecerdasan budi pekerti, yaitu masaknya jiwa seutuhnya atau karakter building. Yang ketiga yaitu pengajaran rakyat harus mendidik ke arah kekeluargaan, yaitu merasa bersama-sama hidup, bersama-sama susah dan senang, bersama-sama tanggung jawab, mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Jangan sampai di sistem sekolah umum sekolah menjauhkan anak dari alam keluarganya atau alam rakyatnya. Karena pendidikan bagi setiap orang sangat penting untuk menjadi orang yang berakhlak, mulia, bijaksana, serta menjadi pemimpin yang membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Seorang yang menjadi pemimpin sebaiknya memahami arti dari filosofi pendidikan itu sendiri. Karena tanpa pendidikan, seseorang tidak bisa menjadi seorang pengajar atau pemimpin. Maka erat hubungannya dengan filosofi pendidikan menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, sebagai berikut. Yang pertama yaitu Ingarso Sang Tulodo. Seorang pemimpin apabila di depan harus bisa memberi contoh atau menjadi panutan bagi yang dipimpin atau warganya atau peserta didiknya. Di sini kita diajarkan agar selalu memperhatikan di belakang jika sudah memiliki kekuatan. Aplikasinya bisa dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan bahkan bagi yang duduk dalam bidang pemerintahan selalu memperhatikan rakyatnya yang tertinggal tanpa mementingkan kepentingan sendiri. Demikian juga di bidang pendidikan, agar melihat anak-anak yang kurang mampu akan diberi tunjangan dengan memberi kesempatan untuk duduk di bangku sekolah. Yang kedua yaitu Ingmatyo Mangunkarso. Seorang pemimpin apabila berada di tengah-tengah masyarakat harus bisa membangkitkan semangat atau memberi motivasi supaya lebih maju atau lebih baik. Dalam hal ini kita sebagai masyarakat yang menjadi pusat pendorong setiap kita yang sedang maju tanpa menjatuhkan, tetapi memberi dukungan moral atau materi jika ada. Karena seorang pemimpin yang maju tidak akan lupa kepada kita yang telah menjadi saudaranya saat dia mendapatkan dukungan dari sahabatnya. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani. Seorang pemimpin apabila berada di belakang harus bisa mendorong masyarakat yang dipimpinnya supaya senantiasa lebih maju. Berbicara pemimpin yang berada di belakang sebaiknya tidak melihat siapa yang akan didorongnya, memberi dukungan bagi sesama tanpa memandang berbagai bentuk perbedaan suku, bahasa, budaya, pendidikan maupun kehidupan dalam status sosial dalam bermasyarakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.